Was it the voice? Was it the fire burning in me? Halo teman-teman semua, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin tentang meshing. Setelah meshing kita akan melakukan setup, yaitu di Fluent. Kita tarik saja, kemudian kita hubungkan ke Fluentnya. Karena ini tandanya petir, maka kita update dulu hingga centangnya berubah jadi warna hijau. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian edit, kemudian pilih option double precision, kemudian pilih paralel, tentukan jumlah core yang kalian pakai sesuai komputer kalian. Saya menggunakan 4 prosesor, kita okekan saja. Saran saya jangan memakai full prosesor kalian, karena nanti kemungkinan besar laptop kalian mati jika ada aplikasi lain yang terbuka. Nah, modelnya sudah kelihatan, kemudian kita cek dulu modelnya. Setelah selesai kita ke general, kemudian pilih bebas milih. Kalau steady itu tidak berubah terhadap waktu, kalau ini berubah terhadap waktu, tergantung kalian pakai yang mana. Kemudian untuk gravitasinya kita melihat sumbunya, karena sumbu saya di Z, maka saya buat minus. Gravitasi itu kan 9,81, jadi karena arahnya harus ini kan ke atas, jadi arahnya ke bawah, arah gravitasi kan ke bawah, jadi minus 9,81. Kemudian kita lanjut ke model. Di model itu untuk viskosnya laminar itu di viskos saya menggunakan K omega, kemudian SST, kemudian OK. Ini tergantung kalian pakai yang mana, bebas saja, tergantung referensi kalian atau jurnal yang kalian baca. Kemudian OK kan saja. Kemudian dilanjutkan pembelian material. Di sini kan nggak ada air. Nah, kita tambah di fluid, kemudian create edit, kemudian kita cari air di Fluent database, biasanya dia paling bawah. Kemudian klik water liquid, yang liquid ya H2O, kemudian copy. Setelah itu kemudian klik dulu, kemudian klik water liquidnya dulu, kemudian copy, close. Nah, di sini sudah ada, kemudian change and create, kemudian close. Nanti di sini di
materialnya ada tambahan baru water liquid, kemudian kita ke solvent condition. Nah tadi ini kan masih solid, kemudian ini udah fluid, kemudian kita edit dulu. Nah kita ubah namanya, tadi kan solid sekarang fluid, kemudian kita ubah ini materialnya water liquid, kemudian oke kan saja. Dilanjut dengan boundary condition. Untuk inlet itu velocity inlet ini. Kemudian untuk kecepatannya kan di sini kecepatan kapal saya itu 14,38 knot. Jadi kalau dikonversi ke meter per sekon hasilnya 7,39 meter per sekon. 7,39 meter per sekon. Kemudian oke kan saja. Kemudian untuk interior gak apa-apa. Untuk outletnya, pressure outlet, pastikan dulu pressure outletnya ini untuk pressure-nya itu 0, kemudian oke kan. Kemudian shipnya wall, iya sudah pas. Kemudian wall, tipenya wall udah pas. Kemudian kita lanjut ke metode. Untuk metode yang saya gunakan yaitu simplex, kemudian gradiennya tetap, kemudian pressure-nya second order, kemudian ini saya juga second order. Nah ini tergantung kalian ya pakai yang mana. Saya pakai second order, tergantung referensi kalian dari mana. Kemudian dilanjutkan dengan kontrol, pastikan sudah nilai-nilainya sudah pas. Kemudian kita ke report definition, kan kita mau cari hambatan. Nah kita tambah di kita kan mau nyari hambatan, jadi klik new force report, kemudian drag. Kita ubah dulu namanya drag coefficient, kemudian klik kapalnya yang mau dianalisa, kemudian pastikan sumbunya sudah pas, X sudah pas, kemudian create report, terus setelah itu klik OK. Kemudian satu lagi force report, drag, ubah dulu namanya ke drag force, kemudian pilih kapalnya, tentukan sumbunya di sumbu X, kemudian report, kemudian OK. Nah hasilnya itu ada dua penambahan, yaitu drag coefficient dan juga drag force. Kita bisa juga melihat di maksud saya dilanjutkan dengan ke bagian monitor. Di bagian monitor itu kita mengubah parameter konvergennya, nilai konvergennya. Misalnya dari jurnal yang saya baca, untuk parameter konvergen yang saya gunakan itu 0/10⁻⁴, jadi tinggal kita tambahin nolnya saja. Jadi itu udah 10⁻⁴, jadi kita copy aja semua ke bawah, copy. Nah parameter konvergennya sudah saya pilih 10⁻⁴, jadi saya oke kan saja. Kemudian tadi kan di penambahan di sini report definitionnya kita tambahkan di drag coefficient, kita tambahkan drag coefficient dan juga drag force. Kita bisa melihat di report file ada drag force dan drag coefficient. Kita close saja, kemudian close. Oke. Nah, kita lanjut ke sini, inisialisasi, kemudian untuk
uh, saya memilih standar inisialisasi, kemudian compute from inlet, kemudian running. Tandanya kalau sudah selesai itu tanda inletnya hilang. Setelah itu lanjut ke run calculation, cek case dulu apakah masih ada masalah pada model, kemudian no recommendation to make at this time, berarti tidak ada masalah. Kemudian untuk iterasinya saya memilih 1000, tergantung referensi kalian. Kemudian ini saya buat 0,01, 0,001. Kemudian calculate. Untuk calculate-nya ini saya pakai di komputer lain karena laptop saya tidak mampu atau nanti tiba-tiba kadang mati sendiri, jadi saya running di komputer lain saja. Jadi setelah hasil runningannya mencapai konvergen, kita langsung close saja aplikasinya tanpa harus di save karena otomatis tersimpan. Kemudian setelah menu setup dan setelah menu setup selesai di running, tahap solution juga sekaligus tercentang hijau. Kemudian kita lanjut ke result, klik kanan kemudian edit. Di sini untuk proses setupnya tidak saya tunjukkan karena memakan durasi yang terlalu lama. Nah, untuk menampilkan plane, untuk menampilkan tampilan seperti ini, kita klik plane, kemudian klik plane. Misalnya saya pilih plane 2, all domain, di mana dia, contohnya di sumbu X sama Z, berarti di sini klik saja. Kemudian untuk melihat posisi plane-nya di mana, tinggal kita geser-geser saja, nanti akan terbentuk plane seperti ini. Kemudian untuk menampilkan konturnya, kita klik kontur, misalnya kontur 2, kita pilih all domain, kita pilih shift, kita pilih plane 2, kita apply. Nah, nanti akan kita pilih konturnya berapa, misalnya 100. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini jika sudah berada di posisi kapalnya. Tinggal kita mengarahkan saja biar kapalnya ini kena. Untuk plane 2 saya hapus saja, belum saya apply, sorry. Untuk kontur 2 saya hapus saja, kemudian untuk plane-nya juga saya hapus karena sudah saya buat kontur 1, yaitu ini. Kita bisa melihat besar tekanan ya, besar kecepatannya di bagian sininya lebih kencang karena lebih merah dia, terus di bagian belakangnya juga lebih merah, berarti di sini posisi fluidanya lebih cepat. Kemudian kita juga bisa melihat pressure-nya, klik pressure, kemudian oke. Nilai pressure paling tinggi berada di ujung depan di sini karena yang pertama sekali dihantam gelombang. Kemudian untuk menampilkan besar dari hambatan kapalnya, kita pilih kalkulator, kemudian function kalkulator, kemudian ini pilih force,
kemudian pilih lokasinya yaitu kapalnya, kemudian centang saja, kemudian calculate. Nah, untuk hambatan kapalnya, besar hambatan kapalnya yaitu 110,08 kilonewton. Ini satuannya kan newton, jadi kalau dikonversi ke kilonewton jadi 110,08 kilonewton.